Jadi kenapa pembangunan kanal kecil ini sampai ke Mahkamah Internasional atau ICJ? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nicaragua dan Costa Rica adalah negara yang memiliki batas alami berupa Sungai San Juan. Sungai ini mengalir dari Danau Nicaragua menuju Laut Karibia. Nah, pembangunan kanal kecil yang dilakukan oleh Nicaragua merupakan sebuah solusi untuk mengatasi teluk yang mengering akibat aktivitas Costa Rica. Namun, Nicaragua membangun kanal kecil ini di wilayah Isla Portillos, yang dimana wilayah ini ternyata dilindungi dan termasuk ke dalam konvensi Ramsar. Wilayah Isla Portillos merupakan wilayah dengan karakteristik lahan basah, yang mempunyai fungsi sebagai penyerapan air berlebih, penyangga alamiah bencana alam seperti banjir dan abrasi, mengurangi perubahan iklim, dan rumah bagi habitat penting. Cuando se habla de los humedales, hay que tener cuidado con el asunto de que son ecosistemas que no solamente son frágiles, sino que también son sumamente productivos. Dengan peran penting dari lahan basah, makanya Costa Rica bersikeras untuk menuntut keadilan atas aktivitas Nicaragua ke ICJ. Sekarang kita masuk ke proses persidangan. Tentunya kedua belah pihak nggak mau kalah dong. Nicaragua juga melakukan pembelaan dengan alasan pembangunan kanal kecil yang dilakukan itu sebagai solusi atas teluk yang mengering oleh aktivitas Costa Rica. Lalu, Nicaragua juga mempunyai hak kedaulatan penuh atas Sungai San Juan, sedangkan Costa Rica hanya mempunyai hak untuk tujuan navigasi berdasarkan perjanjian Canas Ceres pada tahun 1858. Costa Rica yang masih tidak terima dengan pembelaan Nicaragua juga meluncurkan instrumen hukum sebagai pembelaannya. Nah, instrumennya itu adalah yang pertama yaitu Konvensi Ramsar. Konvensi Ramsar itu merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari tahun 1971 di Ramsar, Iran. Nama resminya adalah Konvensi tentang Lahan Basah yang berkepentingan internasional, terutama sebagai habitat burung air. Konvensi ini bertujuan untuk mendorong perlindungan dan penggunaan bijak lahan basah di seluruh dunia, mengingat pentingnya peran ekosistem ini bagi keseimbangan lingkungan global. Yang kedua, yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati. Adalah perjanjian internasional yang diadopsi pada Konferensi Rio de Janeiro Earth Summit tahun 1992. Konvensi ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di bumi, menggunakan sumber daya biologis secara berkelanjutan dan membagi keuntungan bagi penggunaan sumber daya genetik secara adil dan merata. Yang ketiga, adanya pelanggaran prinsip lingkungan oleh Nicaragua. Nicaragua juga melanggar prinsip no harm dalam hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini sudah ditegaskan dalam kasus Trail Smelter dan Pulp Mills on the River Uruguay oleh Mahkamah Internasional yang mengharuskan setiap negara memastikan bahwa aktivitas di wilayahnya tidak menyebabkan kerusakan lintas batas yang signifikan. Yang keempat, pengimplementasian EIA yang tidak sesuai. Environmental Impact Assessment atau EIA adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak potensial dari suatu proyek atau aktivitas terhadap lingkungan sebelum dilaksanakan. Nah, Costa Rica menuduh EIA yang dilakukan oleh Nicaragua itu tidak sesuai dengan norma yang ada dan Costa Rica juga mampu menunjukkan transparansi bukti bahwa Nicaragua belum menerapkan prinsip tersebut. Dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum tersebut, akhirnya Costa Rica dapat memenangkan kasus ini dengan putusan ICJ berupa Nicaragua wajib diberikan denda sebesar $378.890.58 pada 2 April tahun 2018 sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proyek tersebut. Nicaragua juga diwajibkan untuk memastikan setiap proyek harus mematuhi hukum lingkungan internasional, termasuk melakukan EIA yang sesuai dengan standar global. Gimana? Kasus yang menarik bukan? Sebuah pembangunan kanal kecil yang kalau dibiarkan ternyata dapat mengganggu ekosistem dunia. Ya, hal ini sama dengan puntung rokok yang kecil juga akan menghasilkan dampak yang besar ketika dibiarkan terus terjadi. Oh ya, di zaman yang udah serba teknologi ini, kita itu bisa banget tahu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Apalagi di hutan dan sungai yang areanya luas banget. Mau tahu? Tunggu penjelasan kita di konten selanjutnya ya. Terima kasih. En estos momentos es crucial que abracemos el rescate del daño ambiental que se está causando
allá en Isla Portillos.